Selamat mendengarkan part 2-nya ya. Terus juga Kang, ini nih kan kemarin tanggal 14 Agustus tuh baru ada. Hari Pramuka. Bukan dong. Iya sih bener. Tapi lain hal nih, 14 Agustus kemarin tuh kan ada pengumuman yang penerimaan PTN itu kan. Nah terus zaman sekarang tuh disebutnya kan UTBK ya. Kalau waktu zaman kakak-kakak waktu itu disebutnya apa? SBM lah. Oh sama. Iya SBM. PTN bukan PTS. Bedanya apa kalau sama tahun sekarang? Apanya? UTBK-nya. Sekarang mau pakai komputer ya? Cok. Ya kebetulan di sini ada Akang Aceng nih. Wah. Tamu nih. Halo. Halo Kang. Mantap. Kayaknya lebih seru kalau kan kita mah orang-orang gagal SBM PTN nih. Ada nih orang-orang yang tidak gagal gitu. Jadi pas gitu kan. Bener gak kan? Iya dong. Ayo Duta Salon Seven. Apa tadi? Lupa kan. Apa ya? Ya jadi katanya kan perbedaan SBM PTN sama UTBK sekarang gimana? Kan angkatan 16 kita mah kan SBM-nya masih kalau salah ya berarti -1 kan. Kayak gitu. Kalau secara sistem Tolong deketin mic-nya Mang. kurang tahu ya. Iya. Maksudnya saya tidak mengikuti lebih jauh, tapi kalau misalkan perbedaan yang saya lihat itu yang pertama dari sistem pengerjaannya, yaitu UTBK itu kan singkatan dari Ujian tulis berbasis komputer. Walaupun pada intinya sama di namanya SBMPTN. Kayak kemarin kan pengumumannya bukan pengumuman UTBK, tapi pengumuman SBMPTN. Nah, kalau pada waktu terakhir itu 2018 kita benar-benar tidak tahu nilai kita berapa. Yang jelas kita lolos berdasarkan kuota, entah itu pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, kalau untuk saat ini mulai dari tahun 2019 kita melakukan pengerjaan soal baru dapat nilai ya. Nah, baru kita punya planning strategi kira-kira yang dapat itu di jurusan apa, kampus mana. Nah, itu yang menjadi menarik, teman-teman bisa bisa bikin strategi ciamik dari 1 sampai 20 mungkin ya, karena kalau misalkan kemungkinan kalau saya dapat 600, saya masih bisa milih beberapa PTN yang bagus dan jurusannya yang emang keren gitu. Tapi ketika 5,5 realistis, 500 kayaknya nyari yang emang jarang peminat, sama mungkin kampusnya yang belum terlihat sama halayak gitu, kayak gitu. Nah, tapi jadi apa ya, ini jadi kesempatan buat beberapa orang yang emang pinter nyari kesempatan atau misalkan nyari potensi. Kenapa banyak bermunculan orang-orang atau misalkan lembaga yang mereka membuat kayak prediksi-prediksi. Karena kalau dulu kan prediksi SBMPTN dan lain-lain itu sudah dihegemoni, sudah dikuasai, sudah dimainkan oleh para bimbel-bimbel. Sedangkan kalau hari ini bimbel pun baru tahu sistemnya. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar statistik dan lain-lain, itu bisa banget buat jasa konsultan. Iya. Kayak gitu. Nah, yang tadi soal SBM, yang soal bimbel-bimbel itu gimana? Nggak tahu sih ya. Tapi kalau kemarin waktu saya maba atau waktu saya mau masuk kuliah itu banyak program dari lembaga bimbingan belajar itu kayak lolos PTN bayar sekian puluh atau sekian 15 juta dan lain-lain. Ada Iya. banyak. Saya nggak mau nyebut brand ya. GO misalkan. Itu inisial. Giliwan. Itu inisial. Saya nggak akan nyebutin jelas. GO. TY. TY. Itu sampai belasan juta. Ya tergantung kita masuknya kelas mana. Ada kelas yang gold, silver, bronze dan lain-lain. Kalau kelasnya kayak Kang Galih nggak bakalan. Kenapa tuh? Kang Galih yang murah. Ya kebetulan karena saya secara finansial mungkin serba kecukupan, jadi belum mampu untuk
daftar yang lebih. Jadi saya nggak ikut program bimbel dan lain-lain. Nah, alhamdulillah mungkin ini rezeki dan jodoh dari Tuhan barangkali ya. Saya itu nggak mau masuk di sana gitu kan. Bahkan kalau boleh sedikit cerita, dulu SNMPTN saya bodohnya itu memikirkan nggak mikir panjang tapi mengikuti egois. Dulu semester 5 kalau teman-teman SNM berapa persen sih Apanya? yang daftar? Kurang tahu. Nah, kalau nggak salah pas angkatan kita itu 75% ya. 75% kalau misalkan sekolah atau SMA-nya itu SLTA-nya itu A akreditasinya. Nah, kebetulan saya masuk ke 75 besar itu. Walaupun di ujung ya. Ranking saya itu ke 95 dari 130-an. Wow, keren banget ya. Keren dong, 130 Ya. dari jurusan Anda. Terus konsultasi lah biasa ke guru BK. Kebetulan guru BK-nya baru kemarin pensiun ya, Bu Sandra. Oh, boleh Nah, Ibu lanjut. sehat selalu ya. Amin. Nah, Bu Sandra cerita lah, Bu, saya pengen ke HI Unpad. Duh, Ceng, gimana ya? Bukan mau merendahkan atau gimana ya, itu bahasanya saya lupa lagi. Yang jelas intinya kayak teman-teman kamu aja yang ranking 5 paralel dan lain-lain itu sudah daftar ke sana juga. Kemungkinan kamu belum juga saingan sama sekolah lain, udah kalah sama yang teman-teman sekolah. Oh ya udah. Karena saya dulu nakal, dalam artian tidak mau mendengarkan arahan dari guru itu, beliau mengarahkan untuk kamu coba ngambil sosiologi atau sejarah, nilai kamu potensial di sana. Saya ngambil HI, tapi bukan HI Unpad, malah HI UI. Wow. HI UI sama hukum UI. Nah, saking bodohnya saya waktu itu, saya belum banyak baca dan nyari informasi. Pilihan ketiganya agribisnis. Saya kira karena ada bisnisnya itu IPS. Oh iya, saya basicnya waktu SMA IPS tuh. Jadi ketika daftar, ya saya pesimis lolos, optimis gagal. HI UI waktu itu kalau nggak salah untuk jalur SNMPTN itu cuma 20 yang diterima kursinya, sedangkan yang masuk ke sana pasti lebih Banyak. dari 3.000 Iya. yang milih. Ya saya udah kayak udahlah, jangan terlalu diharapkan. Tapi saya tidak belajar untuk SBMPTN, Bung, Iya. karena malas. Yeay. Ya, itu Hidup. tabiat orang-orang yang sukses ya. Iya. Oh, saya tidak belajar, saya gagal, Kang. Oh, ya, sukses pada definisi. Iya. Waktu itu pengumuman SNMPTN kalau gak salah kurang dari sebulan itu untuk tes SBMPTN. Walaupun misalkan saya kayak udah optimis gagal, tapi ada rasa kecewa ketika teman-teman ngupload waktu itu masih BBM ya. Oh iya, BBM. Si foto WhatsApp. profil atau statusnya itu alhamdulillah hijau kalau nggak salah. Ya udahlah, Selamat. saya di sana kayak anjir, gue bodoh ya, nggak mau dengerin perkataan orang, apalagi kelas guru yang udah emang berpengalaman Senior. ngasih arahan dari sekian tahun gitu ya, meloloskan anak Anak-anak. didiknya untuk ke SNMPTN. Dan yang lebih nyeseknya itu teman-teman yang mungkin nilainya relatif lebih rendah dari saya, itu ada yang lolos ke Unpad, UPI dan lain-lain. Tapi ya udahlah, mungkin itu kesalahan saya. Alhasil saya brainstorming lah kayak gini, cerita, ngobrol. Saya harapannya ke depannya pengen jadi apa? Karena dulu saya pengen jadi diplomat, dalam artian dubes lah. Oke, kita ngobrol. Kebetulan teman-teman itu udah pada lulus SNM. Husni di UPI dia. Terus Ajis sejarah Unpad. Oh. Kata Ajis tuh, Ceng, coba kalau nggak HI pilihan keduanya sastra. Bebas tuh, sastra apa? Soalnya relatif masuk ke dubes katanya. Ke kedutaan atau ke Kemenlu. Nah, saya coba cari informasi, nggak mau sampai kayak kemarin-kemarin, apalagi pas SNM salah pilih jurusan dan kampus. Bukan salah sih, sayanya yang salah.
Alhasil Memang Anda salah terus. saya ngambil sastra Arab yang kedua. Iya. Kenapa? Karena saya mikir prospeknya lumayan tuh, 22 negara Liga Arab. Kalau misalkan sastra Inggris itu udah jadi basic kita Iya, harus. di era globalisasi, era yang serba harus bisa itu Bisa, wajib. Jadi saya mikir ya udahlah, saya ambil sastra Arab. Dan ternyata saya lolos di sana. Alhamdulillah. Pilihan kedua sastra Arab Universitas Pajajaran, dan kemarin ya, baru bulan kemarin lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gali kapan Gali? Dulu sempet kayak mikir ngapain gue masuk sastra Arab gitu ya. Bahkan dulu saya udah, karena pinter nih UIN ya, Iya ya. saya dulu lolos juga ke UIN lewat SPAN PTKIN. Saking tidak berharap lolos ke UIN, saya lupa password dan pinnya, keep dan passwordnya. Kebetulan teman saya si Dede, namanya Dede Nurheliza, dia ranking paralel 1 di IPA, dia lolos, auto lolos di mana-mana. Di Ai. ITB lolos, SNM, terus ke Poltekkes lolos, terus ke IPB lolos, sama ke UIN juga lolos. Oh. Nah kebetulan saya waktu itu daftar di Rumah Tekningrat ya, sama Iya. Dede. Nah ternyata cup dan pinnya itu disimpan oleh Dede, Oh. dan diam-diam Dede buka. Ceng, selamat ya lolos. Karena waktu itu saya lagi rajin ya, karena pengen lolos SBMPTN. Walaupun rajinnya cuma 1% mungkin. Lumayan lah 1% Waktu juga. itu saya lagi belajar. Kalau dulu mah teman-teman mungkin mengenal Telkomsel yang paket malam Iya. dari jam 12 sampai jam 9 malam. Nah waktu itu saya biasanya rutin jam 3 itu tahajud. Masya Allah kan. Masya Allah. Sekarang mah bodo amat. Subuh juga suka kelewat jam Astagfirullah. 8. Ya, ya. Duha lah. Ya. Harusnya gak boleh ngomong di sini ya. Oh nggak apa-apa. Kok jadi saya kan ini berdua. Saya juga narsum kan. Saya lupa jadinya. Nah waktu itu kayak udah jadi rutin semenjak ikut kayak seminar brainstorming strategi cara lolos SBMPTN. Saya punya waktu tersendiri buat belajar, buat latihan. Kayak jam 3 itu saya bangun, sholat tahajud, saat baca Quran sampai setengah 5, beres sholat, baru belajar SBMPTN sampai jam 6-an. Nah setelah jam 6 itu saya istirahat, udah ngebul merenya. Enggak tuh. Kamu waktu itu saya nonton Genius, Oh, paket pakai Genius ya. ya. Geniusnya itu punya si Ajis, karena dia udah lulus SNMPTN. Saya pinjam, saya pakai paket malam, karena murah, itu serba keterbatasan. Berarti Saya maksimalin. Nah setengah 7 itu Dede ngabarin, padahal itu malamnya itu saya baru cerita tuh, teh kalau misalkan nggak lolos SBMPTN gimana nih? Ya udah ngambil aja ke UIN, ngambil jalur mandiri, karena UIN itu negeri yang relatif murah. murah ya. Murah. Murah. Kalaupun kamu nggak dapat beasiswa masih sanggup lah teteh, katanya. Itu teteh yang kedua. Nah waktu itu ya setengah 7 istirahat, buka BBM lah. Masih BBM bos. BlackBerry Messenger. Ceng, selamat ya lolos. Dede ini ngeledek atau apa ya? Lolos ITB kata aku tuh kan. Enggak, serius lolos UIN. Kapan daftarnya cuy saya? Oh waktu itu, oh iya. Tapi kapina orang kok dikirim. Emang jurusan apa? Saking rupanya saya daftar waktu itu. Buka wes sorangan. Nah, aku tuh ya cerita lah ke teteh, abi lolos gitu kan, lolos ke UIN. Ira daftar nama nih sama, baru ingat gitu kan waktu itu daftar. Bohong semua. Coba buka. Nah kebetulan teteh itu waktu itu baru mau berangkat ngajar di SD kan. Nah reload terus ya, biasalah server penuh ya. Server penuh. Tak, teteh udah berangkat jam 7 lebih lah, itu baru kebuka jurusan manajemen keuangan syariah. Nah itu jadi, itu hamin seminggu tes SBMPTN, kayak jadi oh ya udahlah ini udah lolos gitu kan, ngapain ngejar SBM. Kayak cuman udahlah gak usah belajar lagi gitu kan. Udahlah gak usah belajar lagi. Nah seminggu itu saya los, kayak sekali paling seminggu itu
sekali latihan sekali ngapalin. Ya alhamdulillah sih pas Kepake. pelaksanaannya ngeblank. Cuman untungnya karena saya itu latihannya itu di kayak bikin waktunya itu saya bener-bener kayak emang ngerjain serius. Kamar yang biasanya berantakan saya coba diulik biar lebih senyaman mungkin. Terus jam, HP yang punya mesin waktu itu saya tinggalkan. Kalian Doraemon ya. Kayak biasa itu. Enggak, maksudnya saya sisihkan Iya, biar iya, saya tuh simulasi lah istilahnya. Iya. Nih ngerjain ini sampai ini, tapi pakai alarm biar tahu gitu. Iya. Oh ternyata kalau misalkan udah sekian, ini harusnya sampai nomor berapa. Nah alhamdulillah, walaupun kayak ngeblank tapi kayak masih tenang nih. Oh masih lama nih waktunya. Kayak diarsir kan waktu itu. Tak udah kelewat tuh. Udahlah abaikan. Nah pas sebelum berangkat itu udah ngobrol sama Teteh. Kalau misalkan waktu lagi ngisi soalnya itu merasa buram Ragu. atau misalkan gelap gulita, ya wes kita daftar ulang katanya. Kalau misalkan kamu optimis ya nggak usah daftar ulang. Nah baru juga beres sekitar jam berapa ya, sebelum asar kalau nggak salah ya, karena waktu itu sosum itu siang ya, Siang jam 1 sampai jam 4. Pokoknya mah asaran lah. Nah ada yang BBM Teteh, gimana, lancar? Saya jawab hehehehehe. Kenapa? Karena agak repot ya. Terus kata Teteh, oh iya mah alamat harus daftar ulang di UIN katanya. Hehehehe, jawab lagi he. Nah 2 minggu setelah Bikin peka kakak Iya. ya halus. ya setelah setelah tes itu 2 minggu kemudian saya daftar ulang. Alhamdulillah masih murah bang. Oh 1,5 masih juta kalau nggak salah. sekian ya. Nah setelah itu 2 minggu kemudian beres daftar ulang, ternyata lolos. Ya saya mikir ngambil UIN karena udah bayar atau gimana nih. Di Unpad itu waktu itu bidik misinya kan masih dalam proses. Ya kebetulan saya dapat beasiswa bidik misi, alhamdulillah. Ya waktu itu saya dapat SBMPTN-nya itu lewat bidik misi. Nah kemudian ketika lolos ngobrol tuh, karena waktu itu saya udah tidak berharap lolos. 1:30 itu bulan puasa ya Dil. Nah kebetulan ya kontak-kontak sama teman, jam 2 kan pembukanya itu, kontak-kontak sama teman termasuk sama Teh Ningrat. Dia lagi nggak puasa, saya masih ingat. Dia pamer es krim. Daripada pusing katanya, mending dinginin pakai es krim. Ya gitulah, masih kayak gitulah, nggak jauh. Ya udahlah, karena saya juga nggak mau ambil pusing, ibu ngajak ke sawah, anter gitu kan. Ya udah Bu, ikut ke sawah. Di sawah wehnya nyen galeng dan lain-lain, pepanasan. Pas nyampe ke rumah tuh sekitar jam 4, tiba-tiba teteh-teteh tuh girang. Wih selamat. Nah orang mah tara muka sorangan gitu ya. Yang pertama tadi Teteh-teteh lolos sama girang. Teteh. Yang kedua sama Teteh. Nah, Mungkin harusnya sama orang lain biar iya. lolos. Iya mungkin ya. Iya, Alhamdulillahnya ada yang alhamdulillah. bukain. Iya gitu. Disinyalir ternyata waktu itu Teteh ikut cemas. Nah 2:30 itu nunggu kok si Acing belum pulang gitu kan. Soalnya bilangnya cuma nganter doang ibu kan. Iya. Takutnya Nah. stres, depresi kan. Ternyata Teteh itu ngechat si Aldi Yansyah, teman saya juga, Si Aldi. yang lolos SPAN sama di MKS. Tapi pas SBM dia nanya, Ceng gimana? Iya dia SBM sama saya. Ceng Dia gimana? yang masuk Katanya. saya gagal. Duka di sesah. Kebetulan si Aldi kumaha? Sanes rezekina Ceng. Ya itu bukan saya ternyata yang ngechat, teteh saya. Karena HP saya waktu itu belum banyak rahasianya. Jadi bodo amat mau dipakai sama siapa aja. Karena nggak punya kepentingan juga ya. Jadi siapa aja yang di rumah itu pakai HP saya. Nah alhasil teteh itu kayak di sini sinyalnya jelek katanya. Tapi atas nama Aceng kan, Iya. HP-nya dan display name BBM-nya akun Aceng. Nah kebetulan di sana coba kirim
Kak dia manawi sinyalnya bagus. Barangkali sinyalnya bagus kata Aldi itu. Nah dikirimlah password sama cupnya. Hijau. Lulus ceng. Alhamdulillah. Lampu hijau ya, nggak lampu merah. Kan? Nah saking senengnya teteh tuh lupa buat nuhun atau gimana ke si Aldi. Yang gagal. Saya jadi jam 4 tuh. Tahu di siapa? Dari Aldi katanya. Aduh, udah bilang makasih. Acan poho sih. Ya udahlah. Udah bilang, "Di, atur nulisan tuh." Iya gitu. Wah, biasalah. Formalitas sekaligus kayak bingung mau ngomong apa gitu. Padahal mungkin dia nggak merasa Dari ini. iya, tapi saya aja yang nggak enak mungkin ya. Nah, hasil waktu itu di Unpad lah saya kuliah Alhamdulillah. dengan keterpaksaan waktu itu. Waktu itu dan sekarang juga lulusnya kepaksa kayaknya. Asli Pak, saya baru bersyukur ketika masuk sastra Arab itu semester 8. Tuh. Karena lulus. Kan sudah Kalau tingkat nggak akhir. lulus mas saya masih nyesel gitu Iya, kan. aduh saya kapan beres. Iya kayak gitu. Jadi nggak singkat ya, panjangnya seperti itu. Gak apa-apa Kang. Terus untuk kelas 12 kita nih kan Kang Kansa dan Mao sekarang kelas 12. Nah terus Kansa juga ngerasa tiap ditanya nanti udah lulus mau kemana, masih sering banget ngerasa bingung, dan teman-teman yang lain juga sering banget ngerasa bingung. Akang punya tips nggak buat kita kelas 12? Apalagi kita kan terhalang pandemi gini ya. Bener. Kalau tips mah nggak punya ya, karena biasanya orang-orang itu setiap kepala, setiap otak itu punya pemikiran masing-masing, punya jalannya masing-masing. Nah kalau misalkan boleh saran, boleh sharing, ya teman-teman bagus sudah bingung. Daripada waktu itu saya tidak memikirkan sama sekali. Maksudnya kayak, ceng mana dek lanjut kuliah atau sekolah atau misalkan kerja, teuing santai we orang mah. Nah itu yang membuat saya ranking semester 5 itu 95. Karena saya tidak mengejar target apapun. Nah kalau misalkan teman-teman baru masuk kelas 12 ya, baru 1 bulan atau 2 bulan belajar dan merasa bingung ketika ditanya hal itu, ya silakan teman-teman sekarang cari rasa bingung itu. Apakah teman-teman masih ragu untuk lanjut kuliah atau bingung kalian mau lanjut kemana? Kalau misalkan bingung mau lanjut kemana, ya kira-kira teman-teman lebih sukanya kemana, dan realistis. Dalam artian jangan sampai teman-teman emang punya cita-cita hal ini gitu. Misalkan pengen ke sini, tapi secara step by step itu, secara tools, secara alat kita itu nggak nyampe ke sana. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya secara kemampuan, secara lingkungan mendukung, ya gaspol. Tapi kalau misalkan itu coba kita kasih pilihan lain gitu. Kalau misalkan mau lanjut. Nah kalau misalkan teman-teman memilih untuk langsung berkarir, ya kenapa tidak gitu. Setidaknya siapkan argumen. Kenapa? Karena hari ini alhamdulillah untuk daerah Cicalengka itu mayoritas kuliah ya. Beda ketika 10 tahun yang lalu. Ketika lulusan SMA itu udah jadi kayak cukup. Kalau sekarang kayaknya mungkin mereka lebih memilih untuk kuliah ya. Nah hari ini kalau misalkan teman-teman mau melawan arus, yang tadi yang diceritakan banyak memilih untuk kuliah dan teman-teman berkarir, ya siapkan apa yang akan kalian kerjakan, argumennya harus jelas. Karena orang tua kita tidak pernah tahu apa yang dimaksud. Mungkin ada juga kalau misalkan teman-teman beruntung orang tuanya memahami dan gampang diajak kerjasama. Tapi kadang orang tua juga punya keinginan tersendiri. Ya maksud hati baik mungkin ya, tapi kadang tidak sejalan dengan hati kita. Nah itu mungkin sedikit tips dari saya. Kang Galih kayaknya mau ngomong nih. Nah, Kang Galih, gimana Kang Galih? Kalau jelas ya, itu dari Kang Aceng bagus sekali gitu ya. Kurang lebih sama sih. Cuman maksudnya saya belajar banget gitu ya. Karena saya orangnya cuek banget gitu ya. Maksudnya dari kegagalan saya ada banyak koreksian untuk
jangka panjang. Maksudnya pertama santai boleh, cuman nanti kita itu mau apa ya namanya, santai boleh, cuman santainya itu kalau udah mikir gitu ya. Maksudnya santai itu jalaninnya, cuman kalau untuk bagaimana kedepannya itu kita harus ada namanya perencanaan gitu ya. Seperti Kang Aceh ada strategi dan sebagainya. Ya wajar gitu. Saya nggak lulus SB atau SN. Soan ketekin leungit deh tanah. Cuk. Tahu leungit kap jeung pina. Aduh, saya juga leungit tapi untungnya ada yang tahu. Saya kan ada yang peduli kan. Ya. Menyedihkan sekali Anda. Kabututi. Daya. Saya ngeprint hiji-hijina. Akhirnya ya udah gitu kan. Dan ya udah enggak apa-apa gitu ya. Cuman maksudnya berkaca dari Kang Aceh, kalau perbandingan jomplang banget ketika Kang Aceh bersungguh-sungguh untuk untuk masuk gitu ya, untuk menghadapi SNSB dan menghitung nih kesempatan ataupun potensi yang bisa masuknya mana-mana aja. Kalau saya kan ya udah nongkrong di GDN tiap hari gitu kan, lingkungannya karena pertama saya nggak ada yang ngarahin gitu, nggak ada yang rangkul. Lingkungan mendukung sekali karena lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya. Menurut beberapa entah itu jurnal atau apapun bisa gitu ya. Sangat berpengaruh karena ya kita tumbuh dan berkembang di situ gitu kan. Benar. Sedikit besarnya bakal mempengaruhi. Dan saya memang pengaruhnya berarti Kang Gali itu menganggap lingkungan Kang Gali itu tidak mendukung. Enggak, maksudnya gitu. Ayo, gimana? Jadi aku debat. Enggak, tadi kan kayak gitu ya. Ya, maksudnya pertama gini ya. Kan kita ada namanya pilihan ya. Pilihan mau bertahan ataupun setidaknya kalau kita memang sadar itu tidak membuat perubahan di dalam diri kita, ya tinggalkan gitu ya. Atau enggak rubah lingkungannya. Mantap. Tapi kan nggak bisa gitu kan. Saya akhirnya terbawa arus gitu kan, jadi ikan mati gitu kan, diombak kemana-mana aja. Nah baru ya gitulah. Kayak tuh. Jadi ya saya ini juga sih kayak parah banget lah gitu, tolol gitu ya. Maksudnya ketika tidak ada tanda mohon maaf gitu ya di penolakan maksudnya di warnet gitu kan, biasanya kalau mohon maaf Anda tidak lolos gitu, ini tidak ada mohon maaf, tidak ada, sakit sekali tidak ada mohon maaf. Jadi ya akhirnya ya bengong gitu di situ. Emang tulisannya kayak gimana? Anda tidak lolos gitu, tidak ada mohon maafnya gitu, santun kayak itu kumaha. Jadi pokoknya kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya saya bengong, tapi ya namanya juga gimana ya, saya waktu itu kurang introspeksi juga. Ya galau tanpa ini sih. Mending kalau udah berusaha payah mah kayak Kang Aceh gimana saya mah. Ya, gitulah. Nah jadi gitu ya teman-teman, kita udah cukup lama ya mau ngobrolnya. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Untuk untuk kita kelas 12 tetap semangat. Dan untuk yang kemarin gagal tenang aja karena Tuhan pasti ngasih kita banyak jalan. Terima kasih sudah dengar dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.